Salam Bapak Ibu hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Romelda Purba, Unit Kerja SMA Negeri 1 Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, calon guru penggerak Angkatan 6. Kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 11. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan dari pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia serta memperkuat nilai kemanusiaan itu sendiri, yakni melalui pendidikan dan pengajaran. Melalui pendidikan dan pengajaran itu sendiri juga diharapkan kita mampu untuk menuntun anak menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi tuntunan zaman dan juga mampu mengatasi atau menjawab persoalan dalam lingkungannya. Dalam hal ini adalah menjadi sosok yang merdeka secara lahir dan merdeka secara batin. Melalui pendidikan dan pengajaran juga kita menuntun anak itu agar memiliki budi pekerti serta guru juga menuntun untuk menebalkan laku baik anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Sesuai dengan yang diajarkan dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, ing ngarso song tulodo, ing madya mangun karso, tut yuri handayani. Kemudian yang kedua, saya mengambil refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dan perubahan diri yang saya alami dan yang akan saya praktekkan di kelas atau di SMA Negeri 1 Jemaja. Hal yang pertama yang saya alami setelah mempelajari modul 11 itu ialah saya mulai mengaca diri saya selama ini, seperti apa saya. Dan tentu saja hasil yang saya dapatkan adalah saya masih jauh dari yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya itu cukup terpaku dengan pembelajaran. Di kelas harus selesai dan juga anak itu harus memperoleh nilai tuntas. Dan saya terlalu memaksakan keinginan saya terhadap anak sesuai dengan yang saya harapkan. Dengan maksud agar anak itu mampu, itu yang saya pikirkan. Tapi setelah mempelajari pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, timbul rasa malu dalam diri saya sendiri dan mencoba untuk memulai dari diri saya sendiri, membuka diri dan menerima keberadaan siswa-siswa saya yang selama ini saya anggap itu sebagai siswa nakal dan siswa pembuat keonaran. Saya mulai memasukkan mereka dalam daftar tugas saya sebagai seorang pendidik, yaitu saya akan berusaha untuk mengenali mereka lebih dalam lagi dan mencari tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan dari saya sebagai seorang gurunya dalam membantu perkembangan laku dan juga budi pekertinya. Dan sekarang ini saya ingin fokus untuk memperbaiki diri dulu dan kebiasaan saya agar saya bisa menjadi teladan yang hidup yang bisa dilihat oleh siswa-siswa saya, karena tanpa mereka saya juga tidak berarti apa-apa. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran dan suasana kelas yang saya harapkan dan juga mudah-mudahan sudah mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks sosial budaya lokal di sini. Yang pertama itu, yang ini menurut pemahaman saya,
Yang pertama, pembiasaan masuk ke kelas dengan terlebih dahulu kalau dapat anak berbaris dan tidak lupa memberi salim atau salam dengan gurunya. Kemudian pembiasaan diawali dengan doa bersama untuk memulai aktivitas sehari-hari. Kemudian juga pembiasaan untuk menjaga kebersihan dan juga mengabsen siswa-siswa yang tidak hadir. Berikutnya, mungkin yang saya lakukan itu menanyakan kabar anak hari itu dan apakah dia siap untuk belajar hari ini. Kemudian mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, habis itu saya akan memutarkan misalkan video-video pembelajaran untuk hari ini dan memberitahu mereka apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya akan meminta pendapat mereka dan menghargai setiap pendapat itu. Kemudian saya bentuk kelompok dan memberi mereka kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan juga membuat misalnya hasil diskusi mereka serta mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan kelas. Dan di akhir nanti kami akan bersama-sama menarik kesimpulan. Jadi mereka tetap ambil bagian. Di situ saya hanya menuntun dan mengarahkan. Dan saya akan berusaha mulai menanyakan kepada siswa apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kemudian saya juga akan mulai membiasakan menutup pembelajaran itu dengan memberi mereka motivasi atau dengan cara kecil saja memberi aplaus untuk menyemangati diri secara bersama-sama. Dan yang terakhir mungkin yang bisa saya lakukan itu kalau misalnya materi saya itu ada orang tua yang memang ahli di bidang itu, mungkin saya akan mencoba untuk meminta kesediaan orang tua berbagi dengan kami atau mencoba meminta orang tua tersebut sebagai guru tamu di kelas saya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, terlebih terkurangnya saya minta maaf dan mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya.